Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, penonton, para hadirin, hadirat, warga, masyarakat, lingkungan, bangsa Indonesia, dan seluruh jaringan yang bisa tersampaikan informasi ini. Semuanya Anda dalam kebaikan, dan kita saling mendoakan dan kita doakan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam yang menakutkan, membahayakan, dan termasuk yang inti adalah COVID-19 ini. Dimudahkan segala urusan, sukses kemauan, cita-cita yang baik, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, tanggal 19 Muharram berhubungan dengan juz 19 tentang catatan harian. Di juz 19 ini ada sebagian surat Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, ya kan, dan kandungannya sangat variatif, beragam, indah sekali kemukjizatan Al-Quran Karim. Ya, dan tentu banyak kisah, cerita kehidupan, realitas kehidupan masa lalu, dan menjadi bagian masa sekarang dan yang akan datang. Salah satunya adalah kisah Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam bersama kaumnya, kaum Ad, ya. Dan generasi ini termasuk generasi yang mempunyai peradaban, ya kan. Maka kalau di surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 128, ya kan, sampai ayat 139 setidaknya, maka menunjukkan bahwa era dan generasi yang mempunyai peradaban. Ya, dan di ayat surat yang lain, di surat Al-Fajr juga ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya, karena menunjukkan era ini dan generasi ini generasi yang mempunyai peradaban. Di antara peradabannya yang terkenal adalah ahli membangun bangunan benteng dan loteng, ya kan. Jadi benteng-benteng dan bangunan-bangunan tinggi, ya, ya, bangunan yang kokoh, ya. Dan memang sepanjang sejarah, di antara yang disebut al-hadarah, peradaban itu selalu di antaranya adalah masalah al-imarah, al-umron, yaitu mengelola, menata, membangun alam ini dan bumi ini. Maka tema jadi catatan harian tanggal 19 Muharram adalah terkait dengan bangunan, jadi bangunan tinggi atau benteng-benteng dan bangunan tinggi. Kita mendengar ada namanya tembok Cina, ya kan? Itu juga luar biasa terkenal. Di antaranya itu juga peradaban. Ada Sphinx, ya kan, di Fir'aun, ya kan, di Mesir. Mungkin di Quran juga menyebutkan Sadda Ya'juj Ma'juj, yaitu benteng Ya'juj Ma'juj yang dibangun oleh Dzulqarnain. Itu juga luar biasa, benteng, tembok besar. Nah, jadi bagian dari peradaban dan simbol keberhasilan dan kedikdayaan adalah bila jadi mempunyai benteng-benteng dan bangunan tinggi.
Dan seringkali ini juga menjadi kebanggaan, ya kan, kebanggaan, dan saking bangganya dikiranya itu pun akan abadi, dan dikiranya pun tidak akan ada kekuatan yang bisa menjebol atau mengalahkannya, ya, termasuk kekuatan jadi yang gaib. Misalnya gaib itu bagi orang yang beriman ada namanya kekuatan malaikat Israel misalnya. Makanya di surat An-Nisa sana ada ayat aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun Anda berada, maka termasuk di benteng pun, di bangunan pun yang dahsyat, itu pasti akan kedatangan yang namanya mati. Nah gitu, karena itu gaib. Ya, yang di kaum Ad ini dengan nabinya Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam juga mempunyai kelebihan itu, diberi kelebihan oleh Allah, dan Nabiullah Hud menasihati mereka. Ya kan, di surat 26, ya kan, ayat yang ke-128, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim qalu sawa'un 'alaina aw wa'adta am lam takum minal wa'idhin in hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'adzabin fakadzabu. Nah, gitu. Sampai ayat 139. Jadi masyarakat dan bangsa yang mempunyai kelebihan tinggi, yaitu mempunyai benteng-benteng dan bangunan tinggi dan peradaban di situ. Saking dikdayanya dan saking kuatnya, sampai mempunyai anggapan tidak ada yang lebih kuat lagi dan tidak akan ada kehancuran dan tidak akan bisa ada kiamat. Nah, tidak percaya. Makanya dinasihatin oleh Nabiullah Hud alaihissalatu wassalam, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun, adakah kalian pada mendirikan atau membangun setiap tempat-tempat yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi, ya pula ayatan ta'bathun, dan menjadi tanda dan kemegahan, ya. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan kalian menjadikan jadi benteng-benteng tadi, ya kan, kamu meyakini bahwa kamu akan abadi dan tidak rusak, ya. Wa idza batashtum jabbarin, dan dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, ketika kamu menghukum atau menyiksa sesama sepadan, maka dengan kamu siksa dengan bengis, tidak berperi kemanusiaan. Luar biasa ini. Mungkin pihak penguasa kepada orang yang terbukti bersalah, ya kan, kemudian penyiksaan yang tidak ada ukuran kemanusiaannya. Luar biasa, gitu. Karena toh juga memang tidak berdaya dan tidak mampu. Ayat ini unik. Dulu di pondok saya dapat ijazah begini. Jadi kalau mau kuat kepalan tangannya, mau untuk menempeleng orang, menjotos orang, maka diajarin wiridan oleh guru, ya kan, wa idza batashtum jabbarin. Padahal sebetulnya ini untuk orang yang ingkar, sebetulnya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifatnya informatif. Jadi kamu kalau lagi menyiksa, menghukum, menempeleng orang, maka kamu lakukan dengan bengis dan tidak mempunyai peri kemanusiaan. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Kata Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam, ayo
maka tetaplah bertakwa kepada Allah dan taat. Ya. Wattaqul ladzi amaddakum bi an'ami wa banin. Bertakwa dan takut kepada yang memberi bantuan kamu, anugerah kamu. Bi an'ami wa banin, berikan binatang ternak, nikmat-nikmat, memberikan keturunan, wa jannati wa uyun, ya kan, dan juga taman-taman, ladang-ladang, mata air. Oh, ini karunia luar biasa. Ya. Wa jannati wa uyun. Kalau kamu tidak mau nurut, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim, sangat jadi mengkhawatirkan bila nanti berikutnya ada siksaan, ada kejadian yang sangat menakutkan. Mereka ketika dinasihatin oleh Nabi Hud alaihissalatu wassalam mengatakan, Allah sawaun alaina aw a'tam lam takum minal, kamu nasihatin atau enggak kamu nasihatin, kami mah sama aja. Memang itu sudah omongannya tukang pemberi nasihat, ya pasti begitu. Ya, jadi in hadza illa khuluqul awalin, itu sudah tradisi masa lalu, ya begitu aja. Kejadian itu pun ya tradisi masa lalu, kebiasaan. Jadi bukan karena masalah ada Tuhan atau apa, enggak ada. Nah, gitu. Dan kami tidak akan disiksa, kata mereka, wa ma nahnu bimu'adzabin. Akhirnya apa? Mereka mendustakan. Fa ahlaknahum, maka kami binasakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami binasakan mereka, dan menjadi tanda kehidupan, tanda kebesaran Allah Subhanahu. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unik dengan namanya cerita benteng dan cerita bangunan tinggi ini. Saya kira di Indonesia juga ada bangunan tinggi. Monas itu berapa? 135 meter ya? Ya, kemudian ada gedung-gedung yang mungkin sampai 50 lantai, 60 lantai. Sekarang ini kelasnya 60-an lantai. Nah gitu, 35 banyak, mulai 50 sudah ada, 53 ada. Jadi kelasnya 60 lantai kalau di Indonesia. Nah kalau di luar sudah ada yang 800 lantai, 1200 lantai. Allahu Akbar, tentu itu kehebatan, tentu itu kedikdayaan, tentu itu kemuliaan, tentu itu sejarah. Meskipun di balik itu tentu ada yang memberikan kedikdayaan dan kekuatan itu, kekuatan pikiran dan seterusnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman begitu. Karena apa? Karena yang membangun juga akhirnya mati dan bangunannya masih ada. Meskipun itu ya udah biasa, orang hidup mati, ya kan begitu. Tukangnya juga mati, bahkan yang memberikan otoritas, membangun pemimpinnya juga jadi ada yang banyak yang sudah meninggal, meskipun kreasinya masih ada, spingnya masih ada, ininya masih ada. Ya gitu. Ya, kalau bahwa itu diakuin kehebatan, kemuliaan, kedikdayaan, jabar, iya, clear, ya kan? Iya. Nah, kemudian sampai ngembet kepada bahwa mengatakan jadi ini tidak akan rusak, ini tidak akan terpengaruh oleh kiamat, dan kiamat itu adalah bohong misalnya. Dan termasuk juga ketika ada di sini tidak mati. Kita bentengin malaikat Israel supaya tidak pada mati. Tapi jawabannya sederhana. Sekarang benteng-benteng itu ada, bangunan tinggi itu ada, tapi orang pada mati dengan sebabnya macam-macam. Ada yang komplikasi, ya kan? Ada yang terpapar virus. Salimna ya Allah min hadzal ta'un, ya kan? Jadi ternyata meskipun benar menunjukkan kedikdayaan dan menunjukkan kehebatan, tapi tidak bisa membentengi apapun menjadi kekuatan, jadi gaib. Kalau ada manfaatnya, selain kemegahan, selain kehebatan, selain ini semuanya, ya kan, maka tentu adalah ada manfaatnya kalau ada perang fisik untuk supaya tidak bisa dilompatin oleh musuh, ya kan. Tapi sekarang kalau lompat pakai kuda, pakai kaki,
memang tidak bisa, tapi sekarang jadi tidak bisa dibentengi dengan benteng besar tadi, bangunan tinggi tadi, apa yang namanya jadi kayak virtual seperti ini. Ya kan, berita tidak bisa dibentengin dengan benteng-benteng besar dan bangunan tinggi tadi. Nah, artinya apa? Kehebatan iya di eranya, kehebatan iya di peradabannya, tapi ternyata tentu tidak berdaya dengan model yang lainnya. Apalagi untuk membentengin kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril, Israel, Mikail, Israfil, maka tidak ada. Dan bahkan kalau secara hadis bahwa bumi itu di atas jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis, kalau di Quran bumi itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qabdatuhu yaumal qiyamah. Kata hadis sahih qudsi, kalau digerakkan sedikit, mohon maaf ini tidak dalam mentamsil, tapi untuk mendekatkan. Jadi sesuatu ketika diletakkan di ujung jari itu di ujung tanduk, digerakkan saja, yang digerakkan itu buminya. Apa yang ada di isinya maka akan jadi kalang kabut, kocar kacir kemana saja, termasuk benteng dan bangunan tadi. Bagaimana kemudian mereka mengatakan ini akan abadi, ini akan hebat, ini akan tidak bisa jadi ditembus oleh kekuatan yang lainnya. Saudaraku, jadi pikiran cerdas tapi bodoh itu dari dulu sudah ada sebetulnya. Itu kan cerdas banget, hebat banget, peradaban yang hebat, harus diakui peradaban yang hebat. Tapi di dalam kementokan berpikir, ternyata disitulah kebodohan dan kekurangan jadi orang, ya kan, hebat, kemudian diterapkan untuk membentengin malaikat, membentengin ini, ya tidak bisa lah bung, ya kan, tidak bisa, ya kan, luar biasa. Nah ini wa idza batashtum jabbain, kebengisan juga selalu dikaitkan bahwa kamu tidak berdaya untuk melawan ini, melawan itu. Iya, yang maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saudaraku, bagaimana agar bermanfaat benteng-benteng tadi dan bangunan tinggi? Bagaimana bila itu untuk kegiatan dan kebaikan, dan memang dibutuhkan, dan kebaikan dan jadi manfaat tadi, kegiatan itu yang ada hubungannya dengan waktu yang abadi. Waktu yang abadi cuma satu, yaitu setelah umur dunia ini. Kalau yang namanya dunia ini pasti mengalami perubahan. Jadi ada bangunan yang sangat hebat, tapi semuanya sudah dirobohin, semuanya yang ada di sekeliling patung Tani dan yang ada di sekeliling patung Monas itu bangunan yang dibangun tahun 1900 sudah nggak ada semuanya. Paling kekuatannya adalah 100 tahun paling ganti semuanya. Padahal pada waktunya itu adalah hebat, itu adalah dikdaya, tapi selesai semuanya. Itu kalau berbentuk bangunan, berbentuk juga. Maka tentu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan menjadi media kegiatan bangunan tadi, ya kan, kebaikan yang ada kaitannya dengan waktu yang abadi. Begitu juga kita. Jadi keseharian kita, kedikdayaan kita, kekuatan kita yang diberikan oleh Allah, dititipkan ini harus dikaitkan dengan jadi keabadian, ya begitu. Insya Allah maka akan menjadi abadi. Surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 128 sampai 139. Amin ya rabbal alamin. Selalu optimis, selalu sehat, selalu beraktivitas, berkreasi, menghasilkan. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.